Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dirinya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita bisa menikmati indahnya agama Islam. Oke, pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita lebih baik membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Anissa Patnur selaku moderator pada hari ini. Dan rekan-rekan saya, pertama Rifka Aziza, yang kedua Ferin Febriani, yang ketiga Reski Putri Utami, yang keempat Astrid Melani, yang kelima Indah Oktaviani Lautu, yang terakhir Mutmainnah. Baik, untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan saya akan mempresentasikan dan membacakan materi kami pada hari ini yang berjudul Gerak Peluru, Gerak Melingkar, dan Peran Fisika di Dunia Keperawatan. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Ferin Febriani untuk membacakan materinya. Gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Lintasan yang melengkung ini disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau yang sering disebut GLBB. Contohnya, 1. Lintasan bola yang ditendang dalam permainan sepak bola. 2. Gerak peluru yang ditembakkan ke atas dengan sudut tertentu terhadap arah mendatar. Gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus beraturan dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga tidak mengalami percepatan secara horizontal. Artinya, komponen kecepatan horizontalnya Vx selalu konstan dalam selang waktu. Pada arah horizontal, sumbu X, gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus beraturan dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga tidak mengalami percepatan secara horizontal. Ax sama dengan 0, artinya komponen kecepatan horizontalnya Vx selalu konstan dalam selang waktu. Pada arah vertikal atau sumbu Y, gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus berubah beraturan dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga gerak benda mengalami perlambatan. AY sama dengan min G sama dengan min 10 meter per second kuadrat. Oke, terima kasih untuk Saudari Ferin Febriani telah membacakan materinya. Selanjutnya, materi berikutnya dibacakan oleh Rifka Aziza. Kepada Rifka Aziza dipersilahkan. Titik tertinggi. Di titik tertinggi, titik B, kecepatan benda hanya pada arah horizontal saja, sedangkan kecepatan vertikal yaitu angka 0, karena benda tersebut tidak bisa naik lagi. Ymax sama dengan VO sin per 2 gravitasi, di mana Ymax-nya itu tinggi maksimum, VO-nya itu kecepatan awal, derajatnya itu sudut elevasi, dan G itu percepatan gravitasi. Yang kedua, titik terjauh. Di sini jangkauan terjauh pada benda yaitu di titik C, di mana kecepatan awal yaitu derajatnya sama dengan sudut elevasi, G-nya itu percepatan dan G-nya itu percepatan gravitasi. Kemudian gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Arah percepatan ini terus berubah sementara benda yang bergerak dalam lingkaran tersebut, seperti tampak pada gambar percepatan di bawah ini. Didefinisikan sebagai besar perubahan kecepatan. Perubahan arah kecepatan menyebabkan percepatan. Gerak melingkar, arah kecepatan terus berubah sementara benda bergerak dalam lingkaran tersebut. Tampak seperti pada gambar yang di atas.
Oleh karena percepatan didefinisikan sebagai besar perubahan kecepatan, suatu perubahan arah kecepatan mengakibatkan percepatan, sebagaimana juga perubahan besar pada percepatan. Oke, baik, selanjutnya terima kasih kepada Saudari Rifka Asisa telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reski Putri Utami. Benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan sudut. Semakin besar kecepatan sudutnya, maka benda akan mengalami percepatan sudut. Karenanya, percepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Kecepatan yang dialami partikel dalam gerak melingkar terdiri atas dua macam, yaitu kecepatan sudut omega dan kecepatan linear v. Kecepatan sudut dan kecepatan linear memiliki hubungan v sama dengan omega kali r. Omega sama dengan v kali r, di mana omega kecepatan sudut, v kecepatan linear, dan r jari-jari lingkaran. Kecepatan sudut rata-rata diperoleh dari selisih posisi sudut dibagi selisih waktunya, yaitu omega sama dengan theta 2 kurang theta 1 per T2 kurang T1, di mana theta 1 posisi sudut awal, theta 2 posisi sudut akhir, T1 waktu saat benda di posisi awal, T2 waktu saat benda di posisi akhir. Percepatan. Pengertian percepatan adalah perubahan kecepatan setiap selang waktu. Lihat vektor kecepatan. Vektor sudut omega memiliki dua komponen, yaitu nilai dan arah. Perubahan nilai omega menimbulkan percepatan sudut, dan dalam hal ini tidak ada perubahan arah omega karena benda tentunya hanya berputar ke satu arah saja, tidak bolak-balik secara cepat dan terus-menerus. Begitu pula vektor kecepatan linear. V mempunyai dua komponen, yaitu nilai dan arah. Perubahan nilai V akan menimbulkan percepatan tangensial, dan perubahan arah V akan menimbulkan percepatan sentripetal. Baik, terima kasih untuk Saudari Reski Putri Utami telah membacakan materinya. Materi selanjutnya dibacakan oleh Saudari Astrid Melani. Fisika di dunia keperawatan. 1. Memahami secara fisika hubungan stroke, tekanan darah, dan kerja jantung. Stroke dapat disebabkan oleh pembuluh darah otak yang pecah akibat tidak kuat menahan tekanan darah yang sangat tinggi. Stroke sangat ditakuti setiap orang karena akibat yang ditimbul sangat mengerikan, mulai dari kelumpuhan sebagai organ, koma, sampai kepada kematian. Salah satu biang keladi penyebab tekanan darah tinggi adalah penyempitan pembuluh darah karena pengendapan kolesterol di dinding pembuluh darah. Hukum Poiseuille dalam fisika menjelaskan hubungan antara debit cairan Q, yaitu volume cairan yang mengalir tiap detik, kekentakan cairan H, panjang saluran, radius saluran R, dan beda tekanan ujung-ujung saluran P sebagai Q sama dengan buka kurung P R4 tutup kurung buka kurung 8H garis miring buka kurung Burns dan McDonald 1975. 2. Tinjauan secara fisika tentang berat badan yang berlebihan. Besar energi untuk melakukan aktivitas tubuh minimum seperti bernafas, memompa darah, metabolisme, di mana tubuh dalam keadaan istirahat total disebut basal metabolic rate atau BMR, yang nilainya sekitar 90-an kecal atau jam atau sekitar 2.200 kecal per hari. Buka kurung Cameron dan Skowronek 1978 tutup kurung. Seperti disebutkan sebelumnya, mengatur berat badan paling efektif adalah dengan pengaturan pola makan. Sebagai contoh, seseorang ingin mengurangi lemak tubuh seberat 4,54 kg. Kandungan kalori tiap gram lemak adalah 9,3 kecal, maka 4,54 kg lemak mengandung 4,54 kg kali 9,3 kecal atau gram sama dengan 4,2 kali 104 kecal. Bersepeda di jalan datar dengan laju 21,3
km atau per jam menghabiskan energi sebesar 1198,75 kcal atau jam. Untuk menurunkan berat badan dengan cara bersepeda seperti itu diperlukan waktu 4,2 kali 104 kcal dibagi 1198,75 kcal atau per jam sama dengan 35 jam. Dengan ketentuan pola makan tidak berubah dari sebelumnya, hal ini sukar dilakukan dengan mengubah diet dari 2.500 kcal per hari menjadi 2.000 kcal per hari atau mengurangi konsumsi makan sebesar 1/5 setiap hari. Diperlukan waktu 4,2 kali 104 kcal dibagi 500 kcal per hari sama dengan 84 hari. Yang terakhir ini lebih mudah dilaksanakan. Umat muslim selama bulan puasa asupan energinya berkurang sampai 1 sampai 3 bahkan lebih. Oleh karena itu terjadi penurunan berat badan antara 3 sampai 5 kg setelah puasa berakhir. Terima kasih untuk Saudari Astrid Melani telah membacakan materinya. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Indah Oktaviani. Contoh peran fisika dalam pengembangan teknologi alat diagnosa. 1. Termografi untuk deteksi sangat dini kanker payudara. Pencegahan KPD belum dapat direalisasikan, maka usaha-usaha ke arah deteksi sangat dini terus dilakukan. Sebuah teknik dinamakan Digital Infrared Imaging atau pencitraan inframerah digital (PID) telah dikembangkan. Infrared Science Corporation 2005. Metode ini memanfaatkan teknik termografi yaitu pemetaan panas benda. Dengan PID ini memungkinkan seorang wanita dimonitor kesehatan payudaranya untuk melihat proses prakanker yang terjadi. Bahkan teknik PID diklaim dapat memberi peringatan 8-10 tahun sebelum sebuah tumor dapat dideteksi dengan metode lain. 2. Prinsip fisika PID. Boltzmann menyatakan hubungan antara energi yang diradiasikan dengan temperatur benda, yaitu bahwa energi total yang dipancarkan oleh sebuah benda sebanding dengan luas permukaannya dan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperaturnya dalam satuan derajat Kelvin. Radiasi yang dipancarkan tersebut meliputi spektrum panjang gelombang yang lebar, namun intensitas terbesar ada pada panjang gelombang tertentu, tergantung temperatur benda tersebut. Hukum pergeseran Wien, Expen 1961, Kusminarto 2007. Pada temperatur sekitar temperatur badan manusia, intensitas maksimum terjadi pada panjang gelombang daerah sinar inframerah yang tidak kasat mata menggunakan kamera inframerah. Peta suhu badan khususnya pada payudara dapat dicitrakan. Terima kasih untuk Saudari Indah Oktaviani telah membacakan materinya. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mutmainnah. 3. Hubungan radiasi inframerah dengan KPD, aktivitas kimia dan aktivitas pembuluh darah di dalam jaringan prakanker dan di daerah sekitar KPD yang sedang tumbuh selalu lebih tinggi daripada aktivitas di dalam jaringan normal. Hal ini dapat difahami karena kebutuhan nutrisi yang sangat meningkat. Jaringan kanker meningkatkan sirkulasi ke sel-selnya dengan membuka pembuluh darah lebih lebar dan menciptakan pembuluh darah baru. Proses ini mengakibatkan temperatur di daerah itu meningkat. PID menggunakan kamera inframerah ultrasensitif dan komputer mendeteksi, menganalisa dan menghasilkan citra diagnostik beresolusi tinggi dan variasi temperatur tinggi. 4. Fisika di balik kecanggihan positron emission tomografi atau PET dalam melacak kanker dan menguji fungsi jaringan tubuh. Profesor Jun K. Chung MD dari Department of Nuclear Medicine, Cancer Research Institute, Seoul National University College of Medicine, Korea, pembicara dalam Kongres Nasional Perhimpunan Kedokteran dan Biologi Nuklir Indonesia 7-10-11 Desember 2004, mengatakan bahwa kedokteran nuklir memfokuskan pada pencitraan
non-invasif pada jaringan tubuh menggunakan zat pelacak radiolabel. Salah satu teknik pencitraan tersebut adalah tomografi, yaitu suatu teknik untuk melihat irisan atau tampang lintang pasien tanpa membedahnya. Ada beberapa jenis tomografi. Salah satunya adalah positron emission tomography atau PET, seperti gambar di samping. Seorang pasien sedang disuntik radiofarmaka untuk diperiksa dengan mesin PET generasi terbaru. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan dan membaca makalah kita pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.